gimana kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Tuti. Alhamdulillah. Oh iya, Bu Ika hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Novi ya menggunakan model Tirta. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Oke, sebelum Bu Ika coaching, kita akan berdiskusi tentang penilaian yang saya nilai dan saya lihat dari coaching Ibu ya. Iya Bu, baik. Apa saja penilaiannya? Nanti saya akan mengamati bagaimana menghadirkan kesadaran penuh saat coaching, bagaimana Ibu menciptakan proses kreatif dan bagaimana Ibu menggali potensi pada coaching Bu. Oh iya, baik Bu Tuti. Terus pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan ke bobot dan juga mendengarkan secara aktif Bu Tuti. Oh baik, nah dari dua kompetensi tersebut bagian mana nih yang secara spesifik ingin diamati oleh saya Bu Ika? Yang ingin secara spesifik diamati, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Tuti. Bagus itu Bu Ika, pada saat coaching memang perlu adanya mendengarkan secara aktif antara coach dan coaching. Lalu bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut Bu Ika? Ya, indikator ketercapaian itu ketika saya sebagai coach itu mampu fokus dan mendengarkan cerita coaching, kemudian membiarkan coach itu berbicara tanpa saya menyelanya, kemudian memberikan pertanyaan terbuka supaya nanti dia bisa merespon, saya bisa merespon secara verbal maupun non verbal seperti mengangguk, tersenyum dan lain sebagainya. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Mudah-mudahan proses coaching nanti berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang direncanakan ya Bu Ika. Sekiranya diskusi pra-coaching sudah cukup Bu, selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap Bu Novi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada nih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu Ika. Bu Ika punya waktu tidak ya? Saya itu ingin cerita sedikit sama Bu Ika. Boleh, ini juga sedang luang waktunya kok Bu Novi. Mau cerita apa Bu Novi? Saya siap mendengarkan. Gini loh Bu Ika, kan saya punya murid. Nah murid itu satu itu ketika pembelajaran di kelas, dia itu pasti Bu Ika. Ketika saya tanya, itu hanya diam. Ketika saya menjelaskan, tak suruh maju, dia tidak mau. Begitu Bu Ika. Jadi saya itu bertanya-tanya, kenapa ini anak ini gitu loh Bu Ika. Oh, seperti itu ya Bu Novi. Lalu bagaimana perasaan Bu Novi menghadapi murid tersebut Bu Novi? Saya itu sedih Bu Ika. Saya sempat stres gitu loh, frustrasi. Ini gimana? Kok murid saya itu seperti itu? Apa yang salah? Apakah saya cara mengajarnya masih salah atau saya itu terkesan galak? Gitu. Oh iya, baik ya Bu Novi ya. Nah, menurut Bu Novi, apa yang menjadi penyebab anak tersebut itu pasif di dalam kelas? Untuk kemungkinannya Bu, kalau menurut saya dia itu kurang percaya diri. Ditambah lagi dia itu terlihat malu dulu Bu. Itu loh, kemungkinan awal saya itu seperti itu Bu. Gitu ya. Bu Novi sudah mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua siswa tersebut belum Bu Novi? Kemarin sudah Bu, kemarin saya sudah berkomunikasi sama orang tuanya anak ini dan saya itu bercerita tentang keadaan anaknya itu di sekolah yang seperti inilah, seperti itu. Dan orang tua itu ternyata itu menjelaskan kalau di yang seperti itu emang itu karakter dia itu seperti itu, emang pemalu. Ditambah lagi ternyata dia itu waktu dulu di kelas 2 itu pernah terkena penyakit epilepsi begitu Bu, yang kejang-kejang itu loh Bu. Oh iya. Nah setelah dia itu terkena epilepsi itu, dia itu kayak ada gangguan gitu Bu, jadi tidak seperti pada anak pada umumnya, yang dia itu lebih agak misalnya sekarang standar pemalunya itu sedikit, tapi setelah epilepsi itu malah lebih down lagi gitu loh Bu, ternyata seperti itu. Oh iya, berarti karena efek samping dari sakitnya itu ya Bu ya, anak tersebut itu menjadi pasif ya?
Iya Bu, tapi ya selain itu ya karena mungkin emang karakteristiknya dia itu yang seperti itu, emang yang pemalu gitu. Lalu rencana Bu Novi ke depannya apa Bu Novi? Rencananya ya Bu, kalau melihat anak yang seperti itu yang sudah terkena sakit, kemungkinannya pun saya itu juga harus merancang nih bagaimana anak itu bisa aktif tanpa memberi anak itu agar epilepsinya itu tidak kambuh lagi. Saya juga punya khawatir kalau misalnya saya terlalu berarti memforce atau mentreatment anak itu dengan keras, kan saya takutnya epilepsinya itu bisa kambuh. Nah, rencana saya itu saya mungkin dari sedikit demi sedikit itu dengan mengajak anak itu lebih aktif di kelas, di kelompok, nanti bisa saling membantu dengan temannya, dengan harapan anak itu bisa berkomunikasi. Oh iya, jadi sama halnya dengan memberikan pengarahan ya Bu ya? Iya, nanti juga memberikan pengarahan mungkin secara pribadi lah Pak Mata, memberikan pengarahan secara positif pada anak itu. Lalu pemberian pengarahan yang positif seperti apa Bu Novi yang ingin Ibu lakukan? Pengarahannya itu seperti memberi pemahaman lah. Kamu kan ibaratnya kamu di sini itu kan sama teman. Kalau kamu tidak bisa berkomunikasi, Ibu juga bingung mau seperti apa. Jadi sebisa mungkin ya sedikit demi sedikit ketika Bu guru tanya atau teman tanya itu ya coba berusaha dijawab, lawan rasa malu kamu, rasa tidak percaya diri kamu begitu. Iya. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Novi lakukan? Tentu saya akan melakukan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar anak itu lebih tertarik dan tidak pasif lagi di kelas gitu. Oke Bu, sudah bagus itu rencananya Bu Novi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Novi akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu, kalau saya itu inginnya itu secepatnya karena semakin cepat maka ya dampak pada anak itu juga akan lebih mengena dan lebih istilahnya itu lebih cepat lah timbul begitu. Kemudian bagaimana nih komitmen Bu Novi dalam menjalankan rencana ini? Komitmen saya itu saya yakin saya bisa sekarang dengan dukungan dari kepala sekolah ataupun guru lain ataupun yang paling utama kan dukungan dari orang tua itu. Karena dari situ saya komitmen untuk membantu anak itu. Oke Bu, saya tunggu ya perkembangan anak tersebut ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, nih Bu, setelah coaching bagaimana nih perasaannya Bu Novi? Saya itu perasaannya lega, yang tadinya itu saya sulit stres lah, frustasi gimana yo. Bukan saya itu tipenya kalau punya masalah itu harus dikeluarkan Bu ya. Harus cerita, kalau enggak saya itu makin tambah stres. Oh iya gitu. Oke, semangat Bu Novi. Ya bisa. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana Bu proses coachingnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching Bu Ika? Alhamdulillah saya sudah lega Bu, bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Novi. Baik, terus apa saja tadi yang sudah dilakukan saat coaching Bu Ika? Saya sudah mencoba menggali potensi Bu Novi ya dengan memberikan pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan secara aktif dan juga bisa hadir secara penuh pada saat kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati sewaktu Bu Ika melakukan coaching dengan Bu Novi dengan pendekatan delta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap. Kemudian mulai dari tujuan, identifikasi, rencana maupun tanggung jawab, dan tadi Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan di mana Ibu bersikap setara dengan coaching. Kemudian tadi juga sudah bagus Bu dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coaching untuk menangkap masalah yang disampaikan dan menggali potensi dari coaching. Lalu Ibu Ika juga tadi sudah mendengarkan cerita dari Bu Novi selaku coaching dengan seksama dengan baik, tidak menyela ketika coaching bercerita, memberikan respon terhadap ceritanya dari coaching. Gitu Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Tuti. Semoga kedepannya
kedepannya saya menjadi lebih baik lagi ya dalam melakukan coaching Bu Tuti ya. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bu Ika kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu Ika? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Tuti, karena kadang saya itu masih belum fokus ya, buyar, masih sering terganggu dengan suara-suara lain, jadi mudah terganggu seperti itu Bu Tuti. Oh begitu Bu Ika, namun tadi Bu Ika sudah terlihat menghadirkan penuh sebelum dan saat proses coaching Bu Ika. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Ika dalam melakukan proses coaching. Iya, terima kasih ya Bu Tuti atas pengamatan dan masukannya. Sama-sama Bu Ika, sepertinya cukup untuk observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Assalamualaikum. Amin, terima kasih banyak Bu Tuti. Waalaikumsalam.